Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pembelajaran hari ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam dan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya kasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'azzibhum qad ji'naka biayatin mir rabbika wassalamu ala manittaba'al huda. Artinya, maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerusulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sina atau Tur Sina. Nabi Harun alaihissalam diserahi menjaga kaumnya. Akan tetapi setelah Nabi Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala atau patung. Nabi Musa alaihissalam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya, Nabi Harun alaihissalam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Nabi Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nabi Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 151. Selanjutnya, ayo ikutilah kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam berikut. Nabi Zulkifli alaihissalam, nama aslinya adalah Bashar. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyas, yang kita kenal adalah Nabi Ilyas alaihissalam, mengumpulkan rakyatnya.
Raja itu bertanya, "Siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah? Maka ia akan diangkat menjadi raja." Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh, serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam, ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan salat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Artinya, dan ingatlah kisah Ismail dan Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Kegiatan hari ini yaitu insyaallah kamu pasti bisa. Yang pertama, ayo tulislah mengenai keteladanan Nabi Harun alaihissalam yang dapat kamu petik. Yang kedua, tulislah kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemudian buatlah video, ceritakan isi tulisanmu kepada bapak atau ibu guru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Dan bila mana tugasnya sudah selesai, mohon dikirim langsung ke WA pribadi Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.